film horor dari Malaysia. Judulnya Dibang. Filmnya rilis di tahun 2022 lalu dan waktu itu sempat viral juga ya. Soalnya ini film horor komedi yang nyeritain hantu viral Malaysia, hantu Etna, hantu wanita penunggu rumah sakit kosong. Kalau kalian takut sama hantu, tenang aja guys, karena ini kelakuan hantu Etna tuh kocak parah. Oh, film kelihatan nih ya, ada abang ojol yang mau nganterin makanan. Udah tengah malam, aneh banget guys. Yang mesennya tuh minta dianterinnya ke rumah sakit tua yang udah lama tutup. Si abang ojol masih positif thinking nih. Dia coba telepon kan yang mesennya. Pas dia nengok bentar, makanan yang tadi dia bawa tiba-tiba udah hilang dong. Malah kedengeran suara kuntilanak ketawa. Si abang ojol langsung panik lah, langsung kabur. Di sisi lain, ada cowok youtuber yang namanya Sofi nih guys. Dia sering ngebahas konten horor gitu. Selama ini di channelnya, Sofi tuh selalu pengen ngebuktiin ke penontonnya kalau hantu tuh sebenarnya nggak ada. Makanya dia selalu mendatengin tempat-tempat viral yang dibilang serem. Contohnya kayak Villa Nabila yang terkenal angker kan di Malaysia, yang pas dia datengin ternyata nggak ada apa-apa katanya. Nah, karena tiap mendatengin tempat horor, Sofi ini nggak nemuin penampakan apapun, dia jadi bosen guys, pengen ganti konten aja. Udah males lah bahas horor lagi. Tapi pas lagi nge-live, penontonnya malah request pengen Sofi bikin konten tentang hantu Etna yang katanya gentayangan di rumah sakit tua yang udah lama tutup. Udah gitu, kameramen sekaligus sahabatnya nih yang namanya Amir juga setuju kalau channel mereka ngebahas hantu Etna dan hantunya beneran ada, pasti bakal viral banget. Apalagi Amir juga nemu berita di internet tentang abang ojol yang di awal tadi, yang nganterin pesanan ke rumah sakit tempat hantu Etna gentayangan. Amir semakin yakin kalau hantu Etna tuh beneran ada. Kalau dikontenin pasti bakal seru. Ya, tapi si Sofi tetap nggak setuju guys. Dia udah males lah pokoknya bahas konten horor. Sampai tiba-tiba malamnya pas lagi nonton, Sofi dapat chat yang nyuruh dia datang ke rumah sakit angker tempatnya Etna. Si Sofi ngiranya ini pasti dari orang iseng deh. Tapi pas dia matiin handphonenya, tiba-tiba handphonenya nyala sendiri. Bahkan yang ngirim chat itu katanya namanya Etna. Sofi dan Amir langsung nyoba ngelacak nomor yang ngirim chat itu kan. Anehnya nggak bisa. Amir jadi yakin jangan-jangan yang ngirim chat tuh beneran hantu Etna. Bahkan di malam itu Amir sampai ke bawah mimpi nih guys. Dia kayak ngeliat penampakan hantu Etna yang nyata banget, dan di mimpinya itu juga hantu Etna nyuruh si Amir datang ke sana. Untungnya Amir yang ketakutan langsung dibangunin kan sama Sofi. Ya karena penasaran nih ya, aneh banget. Jadi ya udah, pagi harinya mereka mau nyoba mendatengin rumah sakit angker itu. Sebelum berangkat, Amir ternyata udah nyari info tentang hantu Etna di internet. Katanya hantu Etna tuh dulunya ketua cheerleaders gitu. Pas latihan loncat-loncat, Etna terjatuh, bahkan sampai terbaring koma. Udah dirawat selama 5 tahun, Etna nggak bangun-bangun. Bahkan uang keluarganya juga udah habis buat biaya rumah sakit. Karena nggak bisa bayar, Etna akhirnya dipindahin ke sebuah ruangan kecil gitu kan di rumah sakit itu. Beberapa tahun setelahnya rumah sakitnya bangkrut, pasien-pasien lain dipindahin. Tapi mereka lupa dong sama Etna yang masih di ruangan kecil. Sedihnya Etna yang koma ketinggalan di situ sendirian tanpa perawatan. Dan beberapa tahun setelahnya dia baru ditemuin. Tapi ya kondisinya udah meninggal. Lanjut ya, setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, Sofi dan Amir akhirnya sampai juga di rumah sakit angker itu. Namanya Rumah Sakit Mega Utara. Karena masih siang, gak serem, si Amir langsung semangat banget pengen keliling rumah sakit itu. Sofi yang ditinggal sendirian sempat lihat rambut panjang gitu guys, tapi tiba-tiba hilang. Sofi tetap masih gak percaya kalau hantu Etna tuh beneran ada.
Padahal di sebuah ruangan kecil di rumah sakit angker itu ternyata beneran nih ada hantu Etna. Uniknya hantu wanita itu lagi sit up guys biar body goals. Nah Etna ngedenger kan di luar ada suara Amir dan Sophie. Etna langsung semangat, dia seneng ada yang datang ke rumah sakit itu. Anehnya di cermin Etna tuh melihat penampilannya masih kayak waktu jadi cheerleaders dulu. Nah Amir dan Sophie kan bagi tugas nih. Si Amir keliling masang kamera, sementara Sophie masang tenda buat nanti mereka uji nyali. Di situ Etna langsung nyamperin Sophie. Bahkan dia sampai teriak-teriak manggilin Sophie, tapi ya percuma. Sophie nggak bisa ngeliat Etna. Dia cuma bisa ngerasain kok ada tiupan yang bikin merinding. Nah, si Etnanya juga bingung guys, kok dia dikacangin. Jadi ternyata hantu Etna ini tuh belum sadar kalau dia sebenarnya udah meninggal. Makanya pas ngaca, dia tuh ngeliat dirinya masih kayak dulu, masih manusia, bukan hantu. Etna yang bingung nyoba lagi kan ngelemparin Sophie pakai kerikil. Ya, tapi nggak berhasil. Sophie bingung juga sih, kok ada batu-batu jatuh, tapi ya dia tetap gak bisa ngeliat Etna. Di sisi lain Amir lagi keliling-keliling kan mau masang kamera. Dia nemuin dong ruangan kecil tempatnya Etna. Baru dibuka ruangan itu langsung kecium bau busuk, banyak makanan basi berserakan. Bahkan anehnya ada make up tua yang kesusun di meja. Setelah masangin beberapa kameranya di situ, Amir langsung balik ke tempat Sophie kan dan nyeritain ruangan tadi. Sophie nggak mikir macam-macam, katanya paling itu bekas YouTuber lain yang datang ke situ juga. Nah di situ Amir jadi keinget sebuah cerita, katanya dulu tuh memang pernah ada juga YouTuber lain yang datang ke tempat itu. Tiba-tiba YouTuber itu ngilang, bahkan nggak ada kabar sampai sekarang. Bukannya takut, Sophie malah semakin pengen ngebuktiin kalau semua cerita itu tuh paling cuma gosip. Makanya dia keliling kan nih sambil ngevlog. Awalnya nggak ada satupun hal serem, sampai tiba-tiba kedengeran ada suara keran nyala dan disamperin tuh kamar mandinya. Ternyata bener ada hantu Etna yang lagi mandi. Dengan santuinya si Sophie langsung matiin keran, padahal si Etna lagi ngomel-ngomel. Dia kira Sophie ini udah ngintip bawa kamera. Ya walau sebenarnya si Sophie kan nggak bisa ngeliat Etna ya. Setelahnya Sophie ngajakin Amir buat keliling kan. Mereka mau ngecek pakai alat pendeteksi listrik gitu. Katanya kalau ada hantu, alat ini tuh bakal nunjukin gelombang listrik yang tinggi. Di suatu ruangan, alat pendeteksinya tiba-tiba bereaksi kan nih. Dan bener aja guys, hantu Etna ada di samping Sophie. Mukanya udah bete banget, karena palanya toyor-toyor sama alat itu. Beda sama Sophie yang gak bisa ngeliat Etna, Amir ternyata bisa guys. Di situ Amir kelihatan pucat dan ketakutan kan abis ngeliat hantu. Si Etnanya juga bingung, padahal kan dia ya hantunya. Amir langsung panik banget, pengen cepet-cepet pulang kan. Nah tapi menurut Sophie nanggung lah. Mereka udah jauh-jauh datang ke situ, masa nggak dapet konten apa-apa. Pas dicek hasil rekaman kamera juga nggak kelihatan apa-apa. Sophie ngiranya paling tadi Amir lagi halu aja kali. Ya udah deh, akhirnya mereka berdua lanjut keliling kan nih. Dan lagi-lagi hantu Etna muncul. Dia protes dong kenapa Amir tiap melihat dia langsung kabur. Ngeliat Etna ya Amir kabur lagi lah. Kali ini dia udah gak kuat lagi, mau balik aja. Sialnya pas lagi nurunin tangga, si Amir malah kepeleset kan guys. Etna tiba-tiba muncul kan nih, dia mau nolongin. Tapi yang ada ya si Amir makin panik. Bahkan tiba-tiba ibu Etna masukkan debu kan, bersin. Anehnya pas dia buka mata, si Amir ngilang, tinggal tasnya doang. Etna bingung, kok si Amir ketakutan kayak ngeliat hantu, kok tiba-tiba ngilang. Dan hari udah malam nih guys, Sophie masih ada di rumah sakit itu kan. Dia bingung Amir kemana.
Dia mikirnya apalagi dikerjain sama Amir. Karena aneh kan, masa tiba-tiba Amir ngilang, di telepon juga nggak diangkat. Dan lagi panik-paniknya gini, lagi-lagi si Etna muncul kan mau nyamperin Sophie. Hantu Etnanya kepeleset dong guys. Ngedenger suara barang geser, si Sophie jadi ketakutan kan. Etnanya juga kesusahan buat bangun, makanya dia narik-narik kaki Sophie. Dan di situ Sophie yang tadinya nggak bisa ngeliat Etna sekarang jadi bisa guys. Malah dia ngeliat Etnanya pas lagi ngesot serem di lantai kan. Etna minta tolong, tapi yang ada ya Sophie-nya malah takut lah. Etna semakin bingung kan nih. Tadi Amir ketakutan ngeliat dia, sekarang Sophie juga ketakutan. Padahal Etna tuh niatnya baik. Dia cuma mau bantu nemuin Amir yang hilang. Ya udah, Etna akhirnya balik ke ruangannya dan nyoba nyari-nyari bacaan di laci meja kan nih. Awalnya dia kira dia nemuin mantra buat ngelawan hantu. Pas dilihat lagi, ternyata itu cuma kertas petunjuk cara ngerakit mejanya. Masih gak nyerah, Etna mau nyoba ngulangin kejadian tadi kan. Dia ngerangkap di tangga dan nyoba ngegelitikin hidungnya pakai bulu biar bersin. Sayangnya nggak bisa. Jadi ya udah, Etna akhirnya nyamperin Sophie lagi kan, mau ngajak nyari Amir bareng-bareng. Ya udah gelap, ngeliat hantu Etna, yang ada Sophie keburu panik duluan lah. Sophie langsung baca-baca doa kan buat ngusir hantu Etna. Masalahnya dia cuma bisa baca doa makan guys, ya gak ngaruh lah. Etna semakin bingung, kok Sophie kayak ngeliat hantu. Padahal menurut Etna, dia udah lama tinggal di situ gak ada hantu kok. Etna masih gak sadar kalau dia kan hantunya ya. Bahkan Sophie udah sembunyi di tenda juga Etna masih nyamperin kan nih. Akhirnya Sophie udah gak kuat, dia kabur ngebawa barang-barang, udah mau pulang kan. Kebetulan dia nemuin ruangan Etna yang sempat diceritain Amir. Dia berusaha nyari petunjuk buat nemuin Amir yang hilang, tapi nggak nemuin apa-apa. Jadi Sophie langsung mau pergi dari rumah sakit angker itu. Sialnya pintunya macet. Lagi-lagi Etna muncul dan bikin Sophie ketakutan kan. Pas banget di luar ada abang ojol lagi yang mau nganterin pesanan hantu Etna. Sophie teriak minta tolong. Karena rumah sakit itu terkenal angker, si abang ojol ya malah ketakutan lah. Dia ngiranya Sophie itu hantu. Sementara Etnanya malah santuy aja unboxing makanan yang baru dia pesen. Keren ya, hantu Etna bisa pesen makanan online. Dan memang dia juga yang ngirim pesen ngundang Sophie datang ke situ. Sekali lagi Sophie nyoba ngehubungin Amir pakai walkie-talkie kan. Yang jawab malah Etna guys. Sophie ketakutan lah. Dia langsung lari kabur. Dan kali ini tubuhnya nembus Etna kan. Etna langsung kaget. Dia pikir karena Sophie nembus tubuhnya, berarti Sophie itu hantu. Mungkin Amir juga hantu. Tapi Etna jadi kepikiran juga, apa jangan-jangan dia yang hantu. Dan Etna jadi keinget sama kejadian di tahun 2003 dulu. Memang pernah ada guys YouTuber yang datang ke situ. Dan sama kejadiannya, tiba-tiba ngilang gara-gara Etna bersin. Etna juga nemuin kertas-kertas info dari internet yang kemarin sempat di-print Amir. Setelah dibaca, Etna akhirnya sadar kalau dia tuh udah meninggal dan sekarang udah jadi hantu. Pantes aja semua orang selalu ketakutan tiap ngeliat dia. Etna akhirnya nyamperin Sophie lagi buat minta maaf. Dia ngerasa bersalah kan, udah bikin Sophie ketakutan. Ya, yang ada Sophie-nya malah makin takut. Setelahnya, untung Sophie berhasil kabur dari situ guys. Walau Amir nggak tahu ada di mana. Sampai rumah, Sophie langsung nge-live dan nyeritain semuanya. Dia cerita kalau hantu Etna tuh beneran ada. Sophie juga cerita sampai saat itu Amir masih belum ditemuin kan. Dia minta tolong penontonnya buat bantu doain supaya Amir cepat ketemu. Balik lagi ke Etna nih ya. Setelah sadar kalau dirinya hantu, Etna tetap ceria. Dia mulai ngeberesin kamarnya yang berantakan biar nggak kayak sarang hantu. Pas lagi nurunin tangga, lagi-lagi Etna kemasukan debu dan bersin. Dan di situ Amir bareng sama 2 YouTuber yang udah lama ngilang akhirnya kembali muncul guys. Ngeliat Etna ya orang-orang itu ketakutan lah. Etnanya juga ikutan teriak dong nih, aduh kocak. Ya itu tadi ceritanya, gimana
film horor kali ini serem atau lucu guys? Menurut aku ini filmnya menghibur banget ya. Hantu Eta kocak parah dah. Kasian, padahal dia cuma pengen temenan loh. Tapi orang-orang pada ketakutan ngeliat dia. Kalau kalian mau nggak temenan sama hantu Etna? Nah, by the way guys, kalau kalian terhibur